Audio Jungle. Ramadanku rindu untuk bertemu. Siapkan hatiku, juga hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur dan kesehatan sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Ramadan seperti saat ini. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana telah menjadi uswah hasanah bagi kita semua umatnya sehingga kita dapat meneladani akhlak beliau hingga saat ini. Anak-anakku, dalam kesempatan kali ini Miss Rosi akan memberikan sedikit pelajaran menyampaikan tentang Amazing Ramadan. Baiklah, Allah telah memuliakan satu makhluk di antara sekian banyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi. Seperti misalnya Allah mengistimewakan matahari di antara sekian banyak bintang yang berada di angkasa. Allah juga mengistimewakan para nabi dan para rasul di antara sekian banyak manusia yang Allah ciptakan di bumi. Kemudian Allah juga mengistimewakan malaikat Jibril di antara sekian banyak malaikat yang kita ketahui. Allah juga mengistimewakan hari Jumat di antara hari-hari yang lain dalam satu pekan. Begitu juga Allah mengistimewakan bulan Ramadan di antara hari-hari, di antara bulan-bulan yang lain di dalam satu tahun ini. Seperti kata ulama, bulan Ramadan ini laksana matahari yang cahayanya lebih terang dari bintang-bintang yang lain di angkasa. Manfaatnya lebih besar, dan ketika ia muncul maka semua bintang-bintang yang lain menjadi tak tampak. Seperti itu permisalan bulan Ramadan ya nak ya. Dan di antara kelebihan atau keutamaan bulan Ramadan adalah keberkahan atau pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang muslim yang bisa melalui 10 hari pertama di bulan Ramadan. Maka baginya adalah rahmah atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan 10 hari kedua, maka baginya adalah maghfirah. Maghfirah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari ketiga atau 10 hari yang terakhir, maka dia akan dibebaskan dari pedihnya siksa api neraka. Anak-anakku yang Miss Rosi cintai, hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya awal bulan Ramadan adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqum minan nar. Itqum minan nar adalah
dilepaskan dari siksa api neraka. Sesuai dengan hadis tersebut, di fase kedua ini, yaitu 10 hari kedua dari bulan Ramadan, adalah maghfirah, yang kata dasarnya adalah ghafaro, yang berarti ampunan atau pengampunan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi siapapun yang bisa melewati bulan puasa Ramadan hingga fase kedua ini, insya Allah bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ampunan itu tidak akan diperoleh di bulan-bulan yang lain. Ya nak ya, meskipun kita sama-sama berpuasa di bulan yang lain, maka keutamaannya adalah dibukanya bagi umat yang berpuasa pintu ampunan yang seluas-luasnya. Selain daripada itu, di bulan yang mulia ini juga Allah telah turunkan Al-Quran, yaitu pada malam Qadar atau pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 185. Demikian bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut. Dan diturunkan Al-Quran juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, atau yang benar dan yang salah. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan Ramadan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, dibolehkan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak jumlah yang ditinggalkannya pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya atau mengganti sesuai bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepada kita, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Demikian anak-anakku yang perlu Miss sampaikan. Semoga sedikit yang Miss sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Maka tak bosan-bosannya Miss Rosi ingatkan kepada kalian anak-anak Miss Rosi, mari kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini, karena belum tentu umur kita akan sampai ke bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Anak-anakku, Miss Rosi cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan Miss Rosi sampaikan untuk kalian, yang pertama yaitu soal untuk anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 3. Pertanyaan pertama, dibagi menjadi berapa fasekah 1 bulan dalam bulan Ramadan ini? Pertanyaan kedua, sebutkan
fase-fase keutamaan-keutamaan dari masing-masing fase-fase tersebut. Yang ketiga, berada di fase keberapakah kita saat ini? Adapun pertanyaan-pertanyaan untuk Ananda kelas 4 sampai dengan kelas 5, yaitu di fase pertama, apakah yang akan kita peroleh dan apa artinya? Di fase yang kedua, apa yang akan kita peroleh, berikut artinya. Di fase yang ketiga, apa yang akan kita peroleh, berikut artinya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, surat apakah dan ayat berapa yang menerangkan tentang diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan yang tadi Miss Rosi bacakan. Oke. Soal yang ketiga, apa hikmah yang dapat kalian ambil supaya kita dapat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Itu saja yang perlu Miss Rosi sampaikan. Semoga anak-anak bisa mengikuti semua tausiah dari Miss dan Mister di dalam bulan Ramadan ini. Ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.